Halo para calon polisi, kali ini kita akan bahas tentang tahapan-tahapan apa saja yang para sobat sekalian akan lalui dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini. Ya, yang akan saya bahas ini adalah tahapan-tahapan dari awal para sobat sekalian melakukan pemeriksaan atau tes kesehatan tahap pertama ini hingga akhir, hingga pengumuman yang menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi disimak baik-baik dari awal sampai akhir, dan juga dalam penjelasan ini nanti akan saya sampaikan beberapa item yang memungkinkan para sobat sekalian bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur dalam tes kesehatan atau RIKES pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini. Jadi disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Saya berusaha untuk menjelaskan segala item atau tahapan tes dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini. Dan untuk lebih jelasnya di masing-masing item itu tentang RIKES tahap pertama ini, para sobat sekalian bisa konsultasi atau check up ke dokter polisi atau di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi di situ para sobat sekalian bisa menanyakan apakah di item ini saya memenuhi syarat atau tidak. Ya, sebelum melaksanakan seleksi atau tes ya. Oke, jadi itu kita lanjut saja ke pembahasannya. Jadi silakan disimak baik-baik, akan saya jelaskan tahapan-tahapan apa saja yang akan para sobat sekalian lalui dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini. Oke, baik, sekarang akan saya jelaskan tahapan-tahapan dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tahapan apa saja, jadi yang perlu para sobat sekalian perhatikan dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama adalah sebagai berikut. Ya, yang perlu para sobat sekalian perhatikan adalah yang pertama itu jaga kesehatan dan istirahat secukupnya sehari sebelum tes. Ya, kalau bisa para sobat sekalian istirahat yang cukup sebelum hari H tes ya, baik itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kurangi aktivitas yang berat ya, yang bisa kira-kira menurunkan kondisi kesehatan dari para sobat sekalian, karena kondisi kesehatan itu bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung dari tubuh kita masing-masing. Jadi istirahat secukupnya bukan berarti para sobat sekalian tidur ya selama 1 hari, tapi tetap beraktivitas normal. Jangan melakukan aktivitas yang berat ya. Ingat, istirahat secukupnya, dan besoknya mau tes agar tidurnya itu lebih awal ya, supaya para sobat sekalian siap dalam pelaksanaan tes besoknya. Oke, yang kedua, siapkan kelengkapan yang mesti dibawa saat tes sesuai arahan dari panitia setempat. Nah, yang perlu diingat para sobat sekalian, jangan sekali-sekali menanyakan tes yang dilaksanakan di polda lain atau dari chassis di polda lain, karena bisa saja di antara masing-masing polda atau tiap-tiap polda itu ketentuan dari panitia itu berbeda ya. Jadi pastikan para sobat sekalian mendapatkan informasi, baik itu kelengkapan dan lain sebagainya, dari panitia setempat ya, dari Biro SDM di polda masing-masing. Jadi supaya lebih pasti akurat informasi yang para sobat sekalian dapat, kelengkapan apa saja pastikan dari Biro SDM-nya masing-masing, jangan dari chassis yang di luar polda kalian. Ya, pastikan kelengkapan itu dibawa. Nah, apabila kelengkapan itu tidak dibawa para sobat sekalian, itu harus diserahkan, dan para sobat sekalian belum membawa, apalagi jarak rumahnya jauh, kasihan waktunya para sobat sekalian. Bulak-balik, sana diberikan waktu untuk bulak-balik, tapi yang habis adalah waktu, tenaga, dan bisa juga kondisi kesehatan para sobat sekalian itu bisa menurun atau jelek saat tes nanti. Jadi pastikan H-1 itu juga para sobat sekalian pastikan apa yang mau dibawa besok itu sudah dipersiapkan matang-matang. Kemudian yang selanjutnya itu yang paling penting adalah nomor ujian ya, agar selalu dibawa di setiap item tes. Jadi bukan hanya tes kesehatan saja. Jadi selain tes kesehatan, tes apapun itu, seluruh tahapan yang para sobat sekalian lalui dalam rangkaian tes ini, selalu ingat untuk membawa nomor ujian peserta ya, nomor ujian para sobat sekalian agar diingat untuk dibawa. Ya, yang didapat di Polres, yang diberikan Polres saat verifikasi kemarin itu agar dibawa. Jadi saran saya, tas apa yang dibawa selama tes atau dalam tes selama seleksi ini, dari awal sampai akhir, semua perlengkapan yang sering dibawa disiapkan atau ditaruh dalam tas tersebut. Jadi setiap berangkat semua sudah ada dalam tas tersebut, termasuk nomor ujian para sobat sekalian ya. Jadi pastikan itu dibawa terus dalam setiap item tes. Kemudian selanjutnya, ingat untuk membawa hasil rapid test antigen COVID-19 dengan hasil negatif dan menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis kedua. Nah, ini sesuai dengan yang ada di surat pengumuman penerimaan Polri, baik itu Bintara maupun Akpol. Jadi pernyataan seperti ini yang di surat pengumuman ya, bagi yang sudah melihat surat pengumumannya itu adalah seperti ini. Ya, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Polri, Bintara Polri, kalau ini kan yang saya ambil contoh Bintara Polri ya, tahun anggaran 2022 di tingkat daerah diwajibkan membawa hasil rapid
tes antigen COVID-19 dengan hasil negatif ya. Dan juga menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis kedua ya pada setiap tahapan tes atau setiap tahapan seleksi. Apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan, maka para sobat atau para peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi hati-hati. Ingat, ini selalu dibawa ya, terutama kalau untuk bukti vaksin kan yang penting sudah 2 kali kan para sobat sekalian sudah punya. Nah, untuk hasil rapid test antigen itu biasanya berlaku beberapa hari saja. Jadi misalnya di hari para sobat sekalian mendapatkan jadwal tes, H-1-nya para sobat sekalian sudah mencari hasil rapid test antigen ya COVID-19 dengan hasil negatif. Ingat ya, H-1, dan juga sekali lagi tetap sesuaikan dengan petunjuk panitia setempat ya bagaimana ketentuan dari rapid test antigen ini. Ya, ini sesuai dengan pengumuman di seleksi penerimaan Polri atau pengumuman seleksi penerimaan Polri. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi ada hasil dalam tes ini yaitu yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, yang tidak memenuhi syarat ya, yang TMS ini para sobat sekalian, dalam Rikes atau pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini ada 1 temuan stakes 4. Berarti ini sudah sakitnya atau kesehatannya itu sudah sangat berat ya. Sangat berat, jadi 1 temuan dengan stakes 4 saja yang berat itu sudah dinyatakan TMS, 1 temuan saja. Atau lebih dari 3 temuan stakes 3. Ya, ada 3 temuan stakes 3 para sobat sekalian. Lebih dari 3 temuan stakes 3 para sobat sekalian sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat juga. Nah, hal yang menyatakan para sobat sekalian memenuhi syarat itu temuan hanya stakes 1 dan stakes 2. Kemudian temuan stakes 3 maksimal itu 3 buah. Jadi para sobat sekalian bisa stakes 3 temuannya tapi maksimal 3 buah. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahapan Rikes pertama. Yang pertama itu pengisian inform consent ya. Ini pengisian dari dari panitia sebuah form. Jadi ada form para sobat sekalian isikan untuk menyatakan persetujuan, yaitu selain ada data diri, ada pernyataan bahwa menyetujui dengan pemeriksaan kesehatan ini dan lain sebagainya ada di form tersebut. Jadi para sobat sekalian, apabila para sobat sekalian setuju silakan ditandatangani. Nah, apabila tidak, silakan bisa tidak ditandatangani dan serahkan ke panitia. Para sobat sekalian tidak bisa lanjut ke pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini. Jadi dalam tes ini para sobat sekalian itu harus menyetujui karena akan diperiksa ya. Jadi kalau para sobat sekalian tidak menyetujui, berarti para sobat sekalian tidak akan diperiksa dan tidak bisa lanjut ke tes atau pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini. Ya, jadi dalam pengisian ini harus betul-betul para sobat sekalian perhatikan apa saja isi-isinya. Jadi ini sejenis untuk minta persetujuan dari para sobat sekalian. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, setelah para sobat sekalian mengisi ya inform consent tersebut, para sobat sekalian akan dilakukan pengkodingan dan pengelompokan. Nah, ini yang dilaksanakan di Polda Bali ya. Jadi ada pengkodingan dan pengelompokan. Tapi saya rasa semua Polda juga melaksanakan seperti ini. Nah, pengkodingan dan pengelompokan ini maksudnya apa? Jadi para sobat sekalian, dalam pelaksanaan tes itu tidak menggunakan nomor peserta atau nomor dada ya. Tidak menggunakan nomor peserta atau nomor dada. Jadi para sobat sekalian akan mendapat nomor lain lagi yang sudah diacak. Jadi para sobat sekalian akan dikelompokkan ya, dalam satu kelompok itu kurang lebih ada 10 orang. Ya, nah seperti ini. Nah, seperti ini para sobat sekalian akan diberikan sebuah nomor yang sudah dikoding, yang sudah diacak. Yang sudah diacak. Nah, itu lihat. Nah, di sini itu diberikan nomor. Jadi nomor berbeda dengan nomor peserta. Nah, satu kelompok itu tidak berurutan sesuai dengan nomor peserta para sobat sekalian. Jadi tidak sesuai urutannya. Ya, nomor codingnya tidak sesuai dengan urutan nomor peserta. Jadi para sobat sekalian dalam satu kelompok itu kurang lebih 10 itu sudah diacak orang-orangnya. Tidak sesuai urutannya dan nomornya itu disesuaikan dengan nomor coding yang di saat itu. Jadi pertama diacak terlebih dahulu, setelah diacak dibentuk kelompok 10 baru diberikan nomor coding. Nah, itu nomor pesertanya itu nanti akan dilepas. Nah, seperti ini para peserta yang akan mengikuti tes atau Rikes tahap pertama yang masuk ke ruangan tidak menggunakan nomor peserta yang ada di dada, tapi menggunakan nomor coding ya. Nomor coding yang ini. Nah, ini nomor codingnya yang ada di sini ya. Nih, yang ada di tangan ini. Yaitu nomor codingnya. Jadi para sobat sekalian akan mendapatkan nomor coding yang akan digunakan selama item seleksi dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini.
Jadi ini sama sekali membuat bahwa para panitia atau para pemeriksa di dalam dari pihak Dokes untuk yang pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini tidak mengetahui ya siapa nama para sobat sekalian, nomor pesertanya berapa. Jadi nomor peserta itu para sobat sekalian tidak membawa dan nama juga tidak dibawa. Yang diketahui hanya nomor codingnya saja yang sudah diacak tersebut. Ya, jadi di dalam itu panitia tidak akan mengetahui bahwa ini siapa, namanya siapa dan dari mana. Ya, itu untuk pengkodingan dan pengelompokan. Jadi sudah diacak sedemikian rupa untuk membuat bahwa benar-benar seleksi ini tuh benar-benar transparan. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu ukur tinggi badan dan berat badan. Nah, dalam ukur tinggi badan dan berat badan di sini, nah para sobat sekalian, biasanya kalau di Polda Bali tidak tahu di Polda lain ya. Jadi di Polda Bali untuk tinggi badan menggunakan ukur tinggi badan yang dilaksanakan di Polres. Jadi di Polda tidak melaksanakan ukur tinggi badan karena di Polres sudah. Ya, cuman yang di Polda akan lebih dilihat bagaimana berat badannya, apakah sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan syarat yang ditentukan tinggi dan beratnya. Ya, apakah sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan syarat normal untuk lulus atau tidak. Jadi di sini akan dihitung untuk berat badannya disesuaikan dengan tingginya. Nah, apabila misalnya tadi seperti alat yang tadi itu, kita coba mundurkan. Nah, seperti yang alat ini, ya seperti yang alat ini, apabila para sobat sekalian tingginya sudah diketahui dan berat badannya seandainya dalam seleksi ini dilihat lebih dari ketentuan atau berat badannya dinyatakan berat badan berlebih di timbangan pada umumnya ya, timbangan yang lagi satunya, jadi akan diukur dengan alat ukur lemak tubuh ini ya, yang seperti ini, alat ukur lemak tubuh untuk melihat apakah kelebihan beratnya itu karena apa. Nah, untuk ketentuan lulus atau menisyarat atau tidak mensyaratnya atau sesuai ketentuan atau tidak itu dari pihak panitia atau pihak Dokes yang lebih tahu atau dokter yang lebih tahu ya, apakah menisyarat atau tidak. Jadi mereka punya ketentuan. Ya, untuk berat badan, jadi untuk berat badan kalau para sobat sekalian mungkin ukur di rumah kira-kira berapa sih yang ideal. Jadi sebenarnya dari dokter atau dari pihak Dokes sendiri, dari panitia itu punya tabel bila tingginya sekian berat badannya normal tuh antara berat badan sekian sampai sekian. Jadi mereka punya tabel tersendiri. Tapi kalau pada umumnya kita menghitung adalah tinggi badan dikurangi 110 untuk kita bisa melihat secara umum ya, sebagai masyarakat umum yang bukan di bidang kesehatan itu bisa melihat kurang lebih adalah 110 tinggi badan dikurangi 110 untuk memperoleh berat badan normal. Tapi masih ada ring ya, ada ring berat badan dari minimal berapa sampai berapa itu ada. Tapi pada umumnya kita untuk mengetahui kita masuk dalam kategori berat badan ideal atau normal itu tinggi dikurangi 110. Jadi kita akan melihat bahwa berat badan kita kurang lebih normal atau masuk dalam kategori normal atau ideal. Jadi seperti itu kalau mau mengukur di rumah. Tapi kalau mau lebih pastinya silakan sebelum pelaksanaan tes para sobat sekalian lakukan check up ya, check up di dokter yang dapat menentukan beratmu itu lebih dari ketentuan kalau dilihat dari tinggi badan atau kurang dari standar ya, kurang dari standar berat badan ideal. Jadi itu ya. Nah, kalau seperti tadi yang saya sampaikan, apabila berat badannya dinyatakan lebih dengan timbangan biasa, jadi akan diukur dengan timbangan atau alat ukur lemak tubuh ya, lemak tubuh yang tadi. Nah, gunanya itu untuk apa? Jadi ini yang saya cari di Google ya. Alat ukur tersebut untuk apa? Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini mengukur indeks massa tubuh dan lain sebagainya. Ini yang saya cari di Google. Itu untuk alat yang seperti tadi ya, untuk ukur lemak tubuh seperti yang tadi ada di video atau di awal. Oke, baik, kita lanjut. Setelah tinggi dan berat badan, kita nanti para sobat sekalian lanjut ke tahap berikutnya, itu pemeriksaan THT ya, telinga hidung tenggorokan ya, kurang lebih suasananya seperti ini ya. Jadi para sobat sekalian akan diperiksa dari telinga, hidung, tenggorokan oleh dokter di bidang THT tersebut atau spesialis THT. Nah, di sini dilihat misalnya ada penyakit-penyakit yang berada di atau di penyakit-penyakit THT ya.
apakah penyakit tersebut ringan, sedang, atau berat. Nah, apabila para sobat sekalian dinyatakan kategori berat, itu kemungkinan para sobat sekalian bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, jadi silakan diperiksakan, dicek up juga apakah saya punya penyakit atau tidak. Ya, misalnya itu ada amandel dan lain sebagainya. Misalnya diperiksa telinganya kotor sekali sehingga menutup genderang telinganya, bisa seperti itu juga, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan THT. Ya, setelah THT, pemeriksaan THT, para sobat sekalian lanjut ke pemeriksaan gigi. Ya, pemeriksaan gigi itu seperti ini. Jadi para sobat sekalian akan diperiksa giginya oleh dokter gigi, di mana akan dilihat misalnya para sobat sekalian apakah giginya ada lubang, ada rusak, kemudian ada karang gigi mungkin, atau ada giginya bolong tapi tidak dirawat, dan lain sebagainya. Mungkin ada dilihat giginya rusak tapi tetap dibiarkan, itu nilainya sesuai dengan penyampaian dokter dalam sosialisasi penerimaan Polri ya tahun 2021, tahun kemarin yang sudah sempat saya live kan. Kalau para sobat sekalian mau lihat, itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh dokter yang membidangi. Itu dalam sosialisasi sudah diberikan apa-apa saja yang diperiksa. Jadi bisa dilihat dalam video YouTube saya yang tahun 2021, cari saja sosialisasi penerimaan Polri tahun 2021 calon polisi. Nanti di situ sudah dijelaskan oleh dokter bagaimana rincian-rinciannya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan, misalnya gigi yang sudah rusak tapi dibiarkan, itu nilainya lebih kecil daripada gigi yang sudah rusak kemudian diperbaiki atau ditambal, atau mungkin karena tidak bisa ditambal dicabut dan diganti dengan gigi palsu, itu lebih tinggi nilainya daripada gigi yang sudah rusak tersebut dibiarkan, terutama yang ada di pinggir ya. Nah, kalau yang gigi depan itu kalau tidak salah tidak boleh ompong atau tidak boleh menggunakan gigi palsu yang di depan. Tapi yang di samping itu masih diberikan toleransi, tapi ada batas. Ya, yang lebih tahu itu dokter. Kurang lebih seperti itu, dan masih banyak lagi yang lebih tahu untuk pemeriksaan tentang gigi ini adalah dokter gigi tersebut ya. Jadi dari panitia. Oke, kita lanjut. Setelah pemeriksaan gigi, para sobat sekalian akan lanjut ke pemeriksaan mata. Ya, yang diawali dengan pertama itu buta warna. Para sobat sekalian akan diperiksa buta warna, apakah para sobat sekalian itu mengalami buta warna atau tidak. Nah, yang digunakan adalah buku Ishihara sebanyak 38 plate atau 38 gambar. Ya, seperti ini, 38 pola, ada angka atau pola atau alur ya. Nah, ini alur. Ini alur, ada angka, nanti para sobat sekalian akan diperlihatkan. Silakan kalau alur ditunjukkan seperti ini, tapi kalau angka disebutkan angka berapa. Nah, tidak semua, apakah ke-38 tersebut dites? Tergantung ya, tapi kalau yang di Polda Bali itu tidak diteskan semua. Jadi, dan juga tidak berurutan dari halaman depan, halaman 2, dan selanjutnya tidak seperti itu, tapi akan diacak. Bisa saja dimulai dari akhir, kemudian tengah, ke depan, dan diacak. Untuk mengantisipasi para sobat sekalian itu kemungkinan mungkin ya menghafal. Jadi para sobat sekalian akan diacak baik itu dari belakang terlebih dahulu ke depan. Nah, apabila dalam pemeriksaan tersebut kelihatan bahwa para sobat sekalian itu tidak bisa membaca atau tidak bisa melihat apa yang ada baik itu alur maupun angka, jadi akan lebih banyak dites. Jadi jumlahnya ada 38 plate. Nah, untuk pembahasan ini tentang 38 plate ini, 38 item atau plate buta warna ini sudah sempat saya bahas di YouTube ini. Di satu video sebelum video ini sudah sempat saya bahas 38 itu bentuknya apa saja. Jadi sudah saya bahas, silahkan dilihat di video sebelumnya. Atau video-videonya nanti akan saya taruh di deskripsi, termasuk yang sosialisasi tadi nanti saya juga akan taruh linknya di deskripsi. Silahkan bisa dicek di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut untuk mata. Setelah cek buta warna, para sobat sekalian akan lanjut ke pemeriksaan visus ya di mata. Nah, pemeriksaan visus ini kurang lebih adalah seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah dia tuh diberikan jarak ya. Ini ke sini dia membaca. Ya, di sini ada ini angka, ini huruf ya. Ini item angka, ini item huruf. Nah, dia membaca di sini, ini jaraknya itu kurang lebih 6 meter. Kurang lebih 6 meter ya. Tapi yang disampaikan itu memang 6 meter ini. Nah, membaca dengan jarak 6 meter, apakah di sini matanya masih normal atau tidak, akan kelihatan mensyar atau tidak. Nah, ini termasuk tes visus juga yang ini ya. Jadi akan dilihat juga apakah menggunakan kontak lens atau tidak ya. Jadi untuk mata juling juga akan dilihat di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti para sobat sekalian kalau sudah pernah check up pasti tahu untuk membaca huruf dan angka ini ya, huruf dan
angka ini, jadi diberikan jarak itu 6 meter untuk membaca apakah melihat atau tidak dalam jarak 6 meter. Nah, di sini juga ada batas ketentuan ya. Batas toleransi itu seberapa untuk masuk dalam kategori memenuhi syarat. Nah, itu pihak dokter yang lebih tahu. Oke, kita lanjut. Setelah pemeriksaan mata ini dilanjut dengan pemeriksaan tensi dan nadi. Nah, pemeriksaan tensi dan nadi itu akan dicek ya. Dicek tensi dan nadi para sobat sekalian seperti ini. Nah, saran saya, jadi dalam pemeriksaan ini kalau misal para sobat sekalian tegang, jangan melihat panitia atau pemeriksa, dan jangan juga melihat alatnya, karena mungkin dengan melihat itu para sobat sekalian lebih dak-dikduk apakah tensi saya tinggi atau rendah. Jadi saran saya, bawa diri rileks, serileks mungkin memikirkan sesuatu atau melihat teman-teman yang lain ya, jangan melihat panitia, jangan melihat alatnya ya, supaya tidak membuat para sobat sekalian tegang ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya, nah seandainya para sobat sekalian mungkin mengalami tensinya, misal dicek sini tensinya tinggi, jadi akan diberikan kesempatan, jadi tidak langsung dinyatakan TMS ya. Nah, ini ada tempat tidur atau palbed ya, palbed sudah disiapkan atau tempat tidur untuk bagi para sobat sekalian misalnya dinyatakan tensinya tinggi, jadi diberikan kesempatan untuk rebahan sebentar sehingga bisa mungkin yang tensi tinggi tersebut mungkin karena tegang sehingga bisa rileks kembali ya. Jadi akan diberikan kesempatan untuk rebahan atau istirahat sejenak, dan nanti akan diberikan kesempatan tes lagi. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk apabila tensinya tinggi atau rendah itu langsung diberi catatan atau diberikan, atau misalnya tensinya tinggi atau rendah di luar dari batas normal atau standar, tidak langsung diberikan catatan yang termasuk kondisi berat, tapi para sobat sekalian akan berikan waktu untuk tes kembali atau dicek kembali ya. Kemudian misalnya tensinya rendah, akan diberikan waktu para sobat sekalian mungkin lari-lari kecil di sekitar tes ya, di sekitar tempat tes ini, atau mungkin jalan-jalan kecil supaya siapa tahu dengan seperti itu tensinya bisa normal ya, yang tensinya rendah dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, setelah pemeriksaan tensi dan nadi, para sobat sekalian akan lanjut di pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu biasanya para sobat sekalian akan masuk berkelompok ya. Kalau di sini dalam ruangan ini ya. Nah, dalam ruangan ini para sobat sekalian akan dicek fisik ya, dalam ruangan ini. Ya, dicek fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, dalam artian sini para sobat sekalian akan diminta untuk membuka pakaiannya sehingga yang mungkin ada tatoan di badannya itu akan kelihatan. Jadi yang ada berjerawat di punggung akan kelihatan. Jadi yang ada bekas luka di dalam atau di daerah tertutup pakaian itu akan kelihatan. Ada yang mungkin ada tanda lahir juga akan kelihatan dengan pemeriksaan fisik di dalam ruangan ini. Para sobat sekalian akan diminta untuk masuk berkelompok ke dalam ruangan dan akan diperiksa. Termasuk di sini juga diperiksa yang namanya cadel ya, cadel. Jadi selain cadel R, itu ada cadel lain juga. Itu pemeriksaannya ada. Nah, untuk cadel ini, tipe-tipe cadel atau tipe-tipe tes ucapan kata, itu para sobat sekalian bisa cek di tes antropometri dalam channel ini. Channel calon polisi ini ada item tes antropometri yang dilaksanakan tahun 2021 kemarin. Itu para sobat sekalian bisa lihat untuk tes cadelnya, kata-katanya itu seperti apa. Jadi para sobat sekalian bisa latih di rumah, apakah saya termasuk cadel atau tidak. Apakah masih setelah saya ucapkan kata-kata tersebut masih terdengar jelas atau tidak. Jadi silakan dilihat. Nah, dan linknya juga nanti akan saya taruh di deskripsi sehingga para sobat sekalian bisa melihat apa saja sih item cadel tersebut yang dites ya. Nah, di sini selain itu juga akan diperiksa kakinya X atau O ya, akan diperiksa. Jadi semua item akan diperiksa di sini, apapun itu akan diperiksa. Jadi jangan salah, bukan hanya sekian item yang tadi saja. Jadi di sini baru akan dites atau diperiksa para sobat sekalian, seluruh tubuh para sobat sekalian akan diperiksa di sini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah pemeriksaan fisik, para sobat sekalian akan diarahkan ke pendalaman. Nah, pendalaman di sini maksudnya apa? Jadi pendalaman di sini para sobat sekalian akan dicek kembali. Pendalaman itu misalnya satu kelompok ada kurang lebih 10 orang. Nah, dengan kertas hasil tes di masing-masing item yang tadi itu
Jadi para sobat sekalian akan dicek kembali si A ini ada catatan tidak di masing-masing item tes seperti THT, gigi, mata dan lain sebagainya, apakah ada catatan atau tidak. Nah, apabila dilihat ada catatan, jadi akan dicek kembali benar tidak yang bersangkutan tuh mengalami gejala atau sakit yang dicatat tersebut ya. Jadi sehingga bisa dibenarkan untuk hasilnya itu memang benar-benar akurat. Nah, biasanya yang melakukan pendalaman ini adalah Kabidokesnya ya, seperti ini Kabidokesnya langsung untuk pendalaman. Dan kalau tidak ada Kabidokes itu ketua tim Rikes ya, ketua tim Rikes akan memeriksa. Tapi pada umumnya itu Kabidokes langsung memeriksa ya. Selain dari panitia juga ada panitia eksternal ya dalam tes ini. Ada panitia eksternal. Nah, panitia eksternal itu salah satunya dari ID ya, dari ID yang mengetahui atau membidangi juga tentang Rikes atau yang mengetahui tentang ilmu kesehatan ini ya. Jadi mereka juga diawasi, dari panitia juga diawasi oleh ID. Nah, selain itu juga ada pengawas eksternal lainnya, selain ID juga ada. Nah, ini mereka disuruh jalan apabila kaki X atau O akan kelihatan sini. Misalnya tadi berdiri biasa, berdiri normal, yang memiliki kaki X atau O mungkin dia bisa mengantisipasi atau bisa berdirinya bisa diolah sedikit supaya tidak kelihatan X atau O. Tapi saat para sobat sekalian diminta berjalan atau jalan di tempat, nanti akan kelihatan kakinya X atau O itu akan kelihatan saat para sobat berjalan seperti tadi atau jalan di tempat. Jadi tidak bisa dibohongi kalau di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, apabila kaki X atau O itu maksimal sesuai informasi yang saya tahu itu maksimal adalah 5 cm. Baik itu X maupun O. Jadi maksimal 5 cm. Selebihnya itu sudah tidak memenuhi syarat. Oke, setelah pendalaman ini para sobat sekalian akan dilakukan pengumuman memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, pengumuman ini langsung dilaksanakan hari itu juga ya, langsung dilaksanakan hari itu juga, di saat itu juga, di tempat itu juga. Jadi tidak perlu menunggu sekian hari. Jadi para sobat sekalian habis tes itu langsung diumumkan. Seperti tadi, setelah semua item itu sudah terlaksana, jadi dilaksanakan pendalaman. Nah, setelah pendalaman para sobat sekalian diminta untuk duduk ya, hasil dari tes pendalaman tersebut karena sudah dicek, nanti di masing-masing item tes baru dimasukkan atau diinputkan ke sistem. Nah, setelah sistem masuk ke sistem baru akan dinilai, keluar nilainya. Nah, saat diinputkan di sistem juga tetap diawasi oleh pengawas eksternal ya. Pengawas eksternal selain juga ada pengawas internal, yaitu dari Polri sendiri, dari Provos, dari Propam, dan dari Irwasda. Nah, dari eksternal ini ada ID juga yang akan melihat ya hasil di masing-masing item tes, dilihat untuk penginputan nilainya. Nah, para sobat sekalian, setelah pendalaman tersebut paling tidak diminta untuk duduk kurang lebih 10-15 menit karena ada proses input data ke sistem untuk melihat nilai akhirnya di tes kesehatan ini. Nah, kurang lebih 5, 10 atau 15 menit para sobat sekalian duduk, udah diminta untuk berdiri dan melihat hasil pengumuman seperti ini. Ya, diminta berdiri, akan dipanggil satu-satu untuk melihat hasil pengumumannya langsung seperti ini. Jadi hari itu tes, hari itu langsung pengumuman ya. Jadi untuk tes kali ini, makanya tadi di awal saya bilang para peserta itu tidak menggunakan nomor peserta yang biasanya digantung, tapi sudah menggunakan nomor coding yang ditaruh di lengannya, di tangannya, baik itu biasanya tangan kanan ya. Di nomor codingnya ditaruh tangan kanan dalam tes ini. Jadi tidak akan diketahui ini siapa, nomor peserta berapa, dan langsung diumumkan saat itu juga. Jadi tidak ada yang namanya menunda ke hari berikutnya, kecuali ya ini untuk Rikes pemeriksaan kesehatan tahap pertama ya, kecuali mungkin apabila terjadi gangguan baik itu dalam sistem, dalam koneksi dan lain sebagainya, mungkin alat yang digunakan untuk menampilkan nilai ini mungkin ada kendala atau gangguan, bisa saja ada penundaan. Tapi itu selama ini, yang selama sudah terlaksana di Polda Bali, itu belum sama sekali sampai pengumuman di Rikes tahap pertama itu dibawa ke hari berikutnya. Jadi langsung di hari itu. Sementara mudah-mudahan tidak terjadi error atau tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tes, baik itu alat yang digunakan atau sistem yang digunakan, sehingga pengumuman itu bisa dilaksanakan di hari itu juga. Seleksi pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini dilaksanakan 1 hari, saat itu juga dan saat itu juga langsung diumumkan. Jadi para sobat sekalian sudah bisa mengetahui hasilnya, baik itu memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat di hari itu juga. Ya, jadi ini kurang lebih
tahapan-tahapan tes kesehatan pertama atau Rikes pertama yang para sobat sekalian akan lalui. Dan juga ada catatan tadi yang perlu para sobat sekalian perhatikan sebelum mengikuti seleksi atau Rikes tahap pertama ini. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang mungkin para sobat sekalian tidak mensyarat ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, misalnya beratnya lebih atau kurang dari yang ditentukan atau berat badan ideal. Ya, kemudian ada kendala di telinga, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian ada yang mengalami buta warna. Kalau buta warna sudah sama sekali ya tidak bisa mengikuti ya. Sudah bisa dinyatakan TMS kalau buta warna. Kemudian yang matanya min ya, kurang lebih min setengah itu masih bisa ditoleransi. Ya, tensinya tinggi, tensinya rendah. Kemudian ada di fisik kakinya X, kakinya O. Ya, melebihi batas itu maksimal 5 cm untuk X dan O. Kemudian ada misalnya jerawat, ya, baik itu jerawat punggung maupun jerawat di wajah. Ya, tergantung ya kategorinya ringan, sedang atau berat. Jadi harapan saya atau langkah-langkah yang sebenarnya harus para sobat sekalian lakukan adalah sebelum pelaksanaan Rikes atau tes kesehatan ini, para sobat sekalian sudah kalau bisa ya lakukan check up untuk memastikan apakah kondisi kesehatan saya memenuhi syarat atau normal atau tidak. Jadi dalam seleksi nanti saya kira-kira memenuhi syarat atau tidak. Tapi tidak dipungkiri juga para sobat sekalian, karena kondisi kesehatan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Mungkin check up para sobat sekalian udah beberapa hari sebelumnya, seminggu, sebulan, atau 6 bulan sebelumnya, bisa hasil saat Rikes pun berbeda karena kondisi kesehatan para sobat sekalian itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Baik, jadi itu kurang lebih penjelasan saya tentang tahapan-tahapan dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama dalam seleksi penerimaan Polri. Ya, semoga bisa bermanfaat, semoga dapat membantu memberikan gambaran kepada para sobat sekalian. Ya, tetap berusaha, tetap semangat, persiapkan diri, semangat belajar dan berlatih, jaga diri baik-baik, sukses selalu, 813.